Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hamba yang berguna. Impact Community Indonesia mengambil tema tentang melayani untuk bulan Mei. Dan hari ini saya ingin sampaikan tentang hamba yang berguna. Matius 5 ayat 13, kita baca sama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Katakan, amin. Katakan, saya garam dunia. Saya harus memberi rasa. Sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup kita harus berguna di dunia ini. Amin. Kalau Tuhan kasih kita umur, berarti Tuhan kasih kita kesempatan untuk berkarya selama kita hidup di dunia. Minggu lalu Pastor Jojo khotbah, kita jangan nunggu mati aja kasarnya gitu. Nunggu kita ke sorga. Tapi apa yang kita harus lakukan selama kita hidup di dunia? Kita harus jadi garam dan terang bagi dunia ini. Yang mau katakan amin. Untuk menjadi berguna, kita harus mengerti fungsi dan posisi kita di dunia ini. Tiba-tiba Tuhan buka pemikiran saya. Orang kalau mau hidupnya berguna, dia mesti ngerti fungsi dan posisinya. Yang pertama kita bahas, kita hanya akan menjadi berguna ketika kita berada di tempat di mana kita bisa berfungsi dengan maksimal. Katakan amin. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Kita nggak akan menjadi berguna kalau kita nggak punya kekuatan untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan. Saya bandingkan saya dengan Wanda saja ya, karena apa yang Anda sudah lihat. Orang akan bilang gini, Bu Heni, saya lahir dengan multi talents, talenta yang banyak, keahlian yang banyak. Yang mana yang saya harus pakai untuk jadi berguna? Nah, saya lahir dengan talenta menyanyi. Wanda lahir dengan talenta menyanyi. Menurut Anda, siapa yang lebih maksimal? Saya tidak akan tersinggung, katakan saja. Siapa yang lebih maksimal? Wanda, thank you very much. Saya pernah cerita di khotbah saya yang dulu, saya itu tidak ngerti tujuan hidup saya. Sehingga waktu saya sekolah Alkitab di Hillsong Bible College, saya mengambil jurusan Creative and Art, majoring in vocal. Malu-maluin Hillsong. Saya waktu itu melayani Tuhan di gereja sebagai pemimpin pujian. Gembala juga mengangkat saya sebagai worship pastor di gereja. Tapi saya pikir itulah panggilan saya, ya. Bertahun-tahun saya menggeluti pelayanan itu dan tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tiap kali lihat Darlene Check memimpin pujian di TV, saya pegang TV-nya dalam nama Yesus, saya akan jadi seperti dia. I'm serious. Dan banyak dari kita karena kita nggak ngerti panggilan hidup kita nggak tahu sebenarnya kekuatan, potensi, talenta yang maksimal yang Tuhan titipkan dalam hidup kita apa. Kita suka melakukan hal yang salah. Apalagi jujur saja, menjadi seorang pemimpin pujian itu keren. Dilihat orang, didengar orang. Orang lebih tertarik ada di panggung daripada di belakang layar, bukan? Saya kasih tahu, kita tidak akan menjadi berguna ketika kita tidak mengerti sebenarnya apa talenta kita yang terkuat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita hanya akan menjadi berguna kalau kita berfungsi maksimal. Amen? Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita ini bertanggung jawab untuk melipat gandakan talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Katakan amin. Dalam Matius 25 ayat 19-23 dibahas tentang talenta. Dan ada hamba yang dititipkan 5 talenta dan 2 talenta. Mereka mengembangkannya, melipat gandakannya. Itu luar biasa. Nah, kita akan menjadi berguna ketika kita mengerjakan apa yang menjadi expertise kita. Apa yang jadi kekuatan kita. Bisalah saya ngisi-ngisi di panggung ketika singer nggak ada, mungkin masih bisa bantu-bantu dikit. Tapi nggak akan jadi maksimal. Karena saya tidak terlalu kuat di bidang itu.
Nah, saya yakin orang yang berguna itu kehadirannya memberi nilai tambah. Nah, apa yang membuat orang nggak maksimal? Ya pertama karena dia nggak tahu kekuatan yang ada di dalam dia sebenarnya apa. Nah, yang sering membingungkan ketika dia punya banyak talenta. Nah, ketika Anda lahir dengan orang yang punya banyak talenta, yang Anda harus lakukan adalah memilih satu saja. Dan pertajam dirimu di situ. Dan belajar sungguh-sungguh. Dan menjadi maksimal di situ. Orang bangga ketika saya bisa main drum, saya bisa main keyboard, saya bisa main gitar, saya bisa main bass. Dia bangga, multi talent gitu loh. No, at the end kamu tidak bagus-bagus amat di semua bidang. Bisa paham maksud saya? Di drum pas-pasan, di gitar pas-pasan, di bass pas-pasan, di keyboard pas-pasan. Kenapa? Karena tidak tajam. Kalau Anda lahir dengan multi talenta, Anda harus pilih satu. Ketika anak-anak kita, mereka bingung mau kuliah apa, ambil jurusan apa. Sebagai orang tua yang mengenal anak-anak Anda harus lihat kekuatan terbesar anak-anak Anda. Banyak orang yang mengambil nilai sekolah sebagai ukuran, salah besar. Tidak semua anak punya kekuatan di akademis. Kalau Anda hanya memakai ukuran nilai di rapot sebagai kekuatan terbesar anak Anda, maaf saya katakan Anda salah. Kalau Anda Google, Anda bisa menemukan macam-macam pembahasan tentang kecerdasan anak. Ada 9 macam kecerdasan dalam diri manusia. Mungkin secara akademis dia tidak kuat, dia tidak suka menghafal, dia tidak bisa diam, gak bisa konsentrasi ketika guru menjelaskan. Of course nilainya jelek, tapi dia punya keahlian berbicara misalnya. Dia pinter persuade people, meyakinkan orang. Orang ini sangat bagus di marketing. Dia akan bagus dalam public speaking. Punya kecerdasan dalam berbicara. Macam-macam orang dengan kekuatan yang berbeda-beda. Nah, apalagi yang membuat orang tidak maksimal? Yang pertama tadi tidak menemukan kekuatan dia yang terbaik yang dia miliki. Yang kedua, kemalasan. Kemalasan membuat orang jadi nggak berguna. Banyak potensi-potensi yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Tapi karena malas kita tidak menggalinya. Karena malas, karena kita tidak kemana-mana, kita tidak lakukan apa-apa. Bagaimana kita bisa tahu, oh ini kekuatan saya. Nah, banyak istri-istri yang beberapa minggu ini konseling sama saya di DM maupun di seminar, di persekutuan yang kami layani di gereja. Mereka bilang gini, bagaimana caranya supaya suami-suami yang tidak mau bekerja karena malas itu mau bekerja, katanya gitu. Lalu ada juga ibu-ibu yang mengeluh, anak saya sudah lulus kuliah, sudah umur 25 tapi tidak mau bekerja, tiap hari main game. Nah, ini yang membuat orang hidupnya gak berguna. Suami gak mau kerja, anak yang sudah dewasa gak mau kerja. Hidup orang akan jadi tidak berguna, bahkan jadi beban bagi sesama ketika mereka malas. Lagi, pegawai yang sudah digaji tapi tidak mengerjakan tanggung jawabnya dengan maksimal. Itu beban buat perusahaan, liability. Orang sudah digaji harusnya kerja. Tapi karena mereka malas, mereka tidak maksimal, pakai jam kerja buat main HP terus, pakai jam kerja buat upload sosial media terus, ngobrol terus sama teman, bahasa Inggrisnya bladging around, bukannya kerja malah ngobrol, ngumpet. Dulu waktu kita kerja di Australia, waktu sambil kuliah saya kerja, teman-teman saya suka ngumpet di changing room, ruang ganti pakaian. Kerja student sehari cuma 4 jam, dia ngumpet 2 jam. Ingat, apakah keberadaanmu di perusahaan hari ini memberi nilai tambah? Apakah Anda sudah berfungsi maksimal? Maaf kalau tidak, Anda adalah orang yang tidak berguna dan jadi beban bagi perusahaan. Karena perusahaan itu harus bisa nutup gaji Anda, plus operasional perusahaan, plus harus untung buat yang punya. Karena yang punya mungkin pinjam uang bank dan harus bayar bunga. Banyak pegawai tidak memikirkan itu. Malas melayani customer kasar, tidak memberikan pelayanan yang terbaik.
Yuk, saya rindu anak-anak Tuhan jadi berkat di marketplace. Jangan lagi orang lihat kita orang Kristen jadi batu sandungan. Mari jadi orang yang berguna. Katakan, aku harus berfungsi maksimal. Yang kedua, kita akan menjadi berguna ketika kita berada di posisi yang tepat. Tempat di mana kita memang dibutuhkan di situ. Jangan kumpul sama orang-orang yang tidak membutuhkan Anda. Anda nggak akan jadi berguna. Cari tempat di mana Anda bisa berkontribusi dan kehadiranmu berarti. Apakah tempat pekerjaan hari ini di mana Anda berada, Anda memberi nilai tambah? Kalau tidak, mungkin Anda sebenarnya tidak malas. Anda bekerja dengan rajin tapi tidak maksimal. Nah, saya pernah lakukan ini. Saya pernah rotasi staf kami di Tangan Pengharapan. Saya lihat kok dia tidak maksimal di situ. Saya putar posisinya ke posisi lain. Karena kan di perusahaan misalnya di organisasi ada bagian-bagian, ada finance, ada partnership kalau kami ya. Ada bagian reporting, ada editor dan macam-macam. Nah, saya pindahkan dia dari partnership ke bagian report. Di partnership tidak berbuah, gak berguna. Ya, report suka telat, partner suka komplain, tanda terima gak dikirim. Makanya donasi itu harus diinfokan ke call center Tangan Pengharapan supaya Anda terima tanda terima. Oh, saya gak butuh tanda terima. Perlu. Supaya staf kami bekerja dengan baik. Itu kewajiban. Kemudian laporan juga gak dikirim. Saya lihat orang ini dirotasi di sini gak berbuah. Dirotasi di situ gak berbuah. Dirotasi di sana gak berbuah. Ada orang-orang yang memang gak maksimal hidupnya. Kita sudah coba bantu rotasi pun gak berbuah. Nah, coba temukan kekuatan Anda yang sesungguhnya. Itu bisa maksimal di mana? Contoh. Anda gak akan lihat pohon kelapa ditanam di daerah yang bukan dekat dengan pantai. Betul? Kenapa? Bisa tumbuh gak kira-kira kalau kita tanam di depan rumah kita? Pohon kelapa bisa? Bisa. Bisa aja ya, kalau tanahnya subur, bisa. Maksimal nggak kira-kira? Enggak, buahnya nggak akan banyak. Entah kenapa, kalau di daerah kepulauan yang banyak dikelilingi laut, pohon kelapa itu menjadi sangat manis. Menjadi sangat banyak. Ya, saya pergi ke Pulau Mentawai, Kepulauan Halmahera, itu kelapa terbanyak nih bagi yang pencari batok kelapa untuk arang ya. Untuk apa itu? Kopra. Itu Mentawai sama Maluku Utara, itu kelapanya banyak sekali. Nah, air kelapa termanis di mana? Saya temukan di beberapa titik tentu, tapi yang termanis itu di Mentawai. Ya, air kelapanya manis sekali. Ngobrol-ngobrol Mentawai, besok saya berangkat ke Mentawai. Doakan saya supaya cuaca cerah, tidak ada badai, amin. Nah, saya akan mengunjungi anak-anak di asrama di Mentawai. Nah, kita harus cari posisi yang tepat, bukan hanya masalah berfungsi maksimal. Kadang-kadang Anda mungkin terlalu besar untuk sebuah pot, bisa paham? Di Australia, tidak mudah untuk orang-orang yang punya gelar banyak untuk cari kerja. Kenapa? Karena di Australia, orang akan digaji sesuai umur, sesuai pengalaman kerja, sesuai degree. Nah, kita itu ada undang-undangnya di Australia, nggak boleh gaji orang kekecilan. Bagus ya. Nah, kalau orang yang degree-nya banyak, itu susah malah cari kerja. Kenapa? Contoh, perusahaan cari accountant. Accountant itu ada yang S1, S2, S3, S4, S5, ya banyak ya. Nah, kalau Anda overqualified bahasanya, terlalu berkualitas, orang tidak mau terima Anda, kenapa? Karena gaji Anda terlalu tinggi untuk pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh S1 saja. Paham? Jadi bukan hanya masalah Anda berfungsi maksimal. Wow, orang yang sudah di Australia kasarnya certified untuk accountant itu CPA. Tentu dia sudah overqualified, sangat maksimal di areanya. Tapi dia tidak akan maksimal kalau dia berfungsi hanya sebagai clerk, accountant level bawah. Orang seperti ini harus berada di posisi mana kira-kira? CFO, exactly. Harus menjadi CFO baru berguna. Tapi sama,
Secara potensi maksimal. Secara posisi sudah benar. Tapi kalau dia malas, kerjanya jalan-jalan terus, gak kerja maksimal. Maksimal gak hidupnya? Enggak. Sekali lagi, orang hanya bisa berguna kalau dia berfungsi dengan maksimal, dia berada di posisi yang tepat, dan dia tidak malas. Bagaimana dengan pelayanan di gereja? Nah, saya tadi katakan bahwa orang paling senang pelayanan di panggung. Jujur, banyak area-area pelayanan di gereja ini yang peminatnya paling banyak pelayanan mimbar. Ya. Nah, misalnya Anda punya talenta menyanyi. Coba bertanya, apakah Anda maksimal di situ? Seperti saya bisa nyanyi, tapi maksimal enggak? Coba kasih level 1 sampai 10. Kemudian di gereja sangat-sangat membutuhkan guru sekolah minggu yang super qualified. Nah, Anda seorang guru sebenarnya, selain bisa nyanyi, Anda seorang guru, Anda sangat diurapi dengan anak-anak kecil Anda suka. Tapi karena kamu lebih suka menyanyi daripada ngajar guru sekolah minggu itu kurang favorit, ya. Nah, saya mau tanya, coba Anda di panggung ini levelmu 1 sampai 10 berapa? Kalau Anda di sekolah minggu yang tentu juga membutuhkan skill menyanyimu untuk mengajar anak-anak menyanyi, setuju? Levelnya 1 sampai 10 berapa? Kalau Anda mau jadi orang yang berguna, ini contoh ya. Harusnya pilih bukan yang, karena kelihatan. Karena lebih keren. Tapi Anda memilih tempat di mana Anda berfungsi maksimal dan Anda dibutuhkan di situ. Yang mengerti katakan amin. Nah, jemaat ini diberi karunia sama Tuhan berbeda-beda. Sementara di gereja cuma memberi pilihan traffic controller yang ngatur parkir, usher, pendoa syafaat, singer, worship leader, pemusik, dancer, sekolah minggu, counselor, dan misalnya ketua komsel. Lah, mungkin banyak jemaat yang bertanya begini, Bu Heni, bagaimana dengan saya pelayanan di luar gereja? Bagaimana dengan pengusaha? Bagaimana dengan penjahit? Bagaimana dengan orang-orang yang ahli di bidang keuangan? Bagaimana dengan dokter? Nah, saya ingin katakan bahwa Tuhan mau kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap kita dititipkan Tuhan karunia. Apakah Anda sudah jadi hamba yang berguna? Sudah jadi garam belum? Nah, Roma 12 tentang persembahan yang benar, ayat 1 bilang gini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya, baca sama-sama, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan sama-sama saya, pekerjaan saya adalah ibadah. 3, 2, 1. Pelayanan saya adalah ibadah. 3, 2, 1. Jadi pekerjaan kita dan waktu kita melayani keluarga kita itu adalah ibadah. Pelayanan itu bicara soal hidup kita. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, kalau Anda tidak ambil bagian dalam pelayanan di gereja, salahkah? Tidak salah. Tetapi dalam kehidupan Anda, dengar baik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Artinya apa? Bekerja, ngurus keluarga, melayani di gereja, jadi misalnya pemimpin di masyarakat, jadi ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan di perusahaan, di pekerjaan, di keluarga, mari lakukan yang terbaik. Jangan pakai komplain-komplain. Ngurus anak marah-marah, masak marah-marah, komplain terus. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang gak suka hari Senin. Kenapa?
Karena mereka baru libur. Bangun pagi Senin tuh berat biasanya. Dan orang mulai bilang, I hate Monday. Orang gak suka kerja. Sih? Padahal pekerjaanmu adalah kesempatanmu berkarya dan menjadi berguna. Kalau Anda punya kerja, kalau Anda bisa punya usaha, Tuhan memberikan anugerah supaya Anda punya ladang untuk berkarya dan menjadi berguna. Orang yang nganggur, gak bikin apa-apa dengan hidupnya, cuma makan, tidur, main WA, nonton YouTube, main game, itu sampah bagi masyarakat, beban bagi keluarga. Justru kita harus senang kalau kita bisa kerja, karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk berguna. Katakan amin. Dengan baik, mari kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang kita punya. Nanti di rumah Anda baca Roma 12 ayat ke-4 sampai ke-8, itu panjang, saya gak mau Anda nanti habis waktu. Anda baca, di situ ditulis berbagai karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat. Ada yang punya karunia untuk bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memberi pimpinan, jadi leadership, kemudian menunjukkan kemurahan. Nah, semua keahlian, semua kecakapan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Katakan amin. Nah, Tuhan mau kita memakai keahlian yang Tuhan tanam dalam hati kita untuk melayani Dia. Mari kita lihat dalam Keluaran 36 ayat yang pertama. Keluaran 36 ayat yang pertama. Baca sama-sama. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Nah, saya ingin bahas ini. Ini enggak biasa di gereja, tapi saya mau katakan, seringkali kita hanya terpaku kepada pelayanan yang sudah tersedia di gereja. Karena semua gereja lakukan itu, betul nggak? Asyir, mimpin pujian dan main musik dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan. Padahal karunia kita berbeda-beda, bukan? Nah, karunia yang dari Tuhan, segala keahlian, kecakapan, pekerjaan yang kita punya, itu katanya harus kita bawa untuk melayani tempat kudus. Nah, harus disalurkan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, gimana caranya? Pengen gak pelayanan? Nah, saya ajar. Harusnya kita datang, kita lihat gereja ini kita bisa kontribusi apa ya untuk menjadi berkat untuk sesama dan untuk melayani Tuhan. Contoh, Anda seorang ahli expert dalam keuangan. Anda bekerja sebagai misalnya Certified Financial Advisor. Nah, apa yang Anda bisa kontribusi? Yuk bergabung dalam tim level up di bidang keuangan di ICI. Di mana tugasnya yang pertama menolong jemaat untuk membimbing mereka bagaimana keluar dari hutang. Jadi nanti mulai bulan depan saya sedang siapkan tim di mana mereka akan punya shift gantian di setiap ibadah. Mereka akan standby di depan bagi jemaat yang punya masalah dengan keuangan, misalnya terlilit hutang. Bagaimana caranya bebas dari hutang? Kami punya call center khusus nanti untuk yang terjerat hutang. Ada financial advisor di situ, ada orang-orang yang ahli dalam keuangan di situ yang akan membimbing Anda bagaimana Anda berhubungan dengan bank, bagaimana Anda menyelesaikan hutang Anda. Kami bukan kasih uangnya, kami kasih jalan keluarnya dan kami temani jemaat untuk bisa menang dalam keuangan. Kemudian Anda bisa mengajar pasangan-pasangan untuk mereka mengelola keuangan dalam rumah tangga. Kita bisa ngajarin keluarga-keluarga muda di sini. Karena salah satu masalah terbesar dalam rumah tangga adalah keuangan. Banyak orang Kristen tidak cerdas mengelola keuangan. Makanya kita lihat banyak orang Kristen kok punya hutang banyak. Nah, salah satu PR di gereja ini saya rindu sekali ada
para certified financial advisor yang berkumpul dan memulai pelayanan ini. Mari datang temui saya setelah ibadah ini selesai. Kemudian yang kedua, kalau Anda seorang pengusaha yang berhasil, mari kita sama-sama mulai pelayanan impact business. Belum punya ICI. Saya selalu rindu bikin ini, tapi nggak ada yang bantu saya. Apa tugasnya? Pertama, membimbing para pengusaha-pengusaha di gereja ini. Juga nanti akan kita buat seminar di YouTube supaya lebih banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia yang belajar dan diberkati. Bagaimana sih mereka bisa jalanin bisnis mereka sesuai firman Allah? Bagaimana yang mereka bisa menghadapi masalah-masalah di perusahaan mereka? Kita bimbing mereka bagaimana diskusi untuk jalan keluarnya. Kemudian, para pengusaha yang punya ide-ide bisnis banyak, mari bantu tim peduli sesama untuk kita memulai pelayanan UKM, ya, supaya kita bisa mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Saya gemes sama Mison. Saya bilang, jangan lagi kasih makan. Enough. Pandemi sudah berlalu, katakan amin. Saatnya bangkit lagi. Makanya saya bilang bikin hashtag bangkit lagi. Kami mulai bagi gerobak untuk tukang cireng, bagi etalase untuk warung-warung. Kita mulai bikin gerobak sampah buat bantuin tukang sampah yang mulung-mulung itu loh. Penghasilannya naik 3 kali lipat. Dan kita mulai bantu orang-orang dengan kemarin mulai bikin nanti ada videonya ya. Kayak bukan etalase lagi, bener-bener warung kecil gitu. Nah, saya tiap kali ketemu dia, saya paksa dia buat ini, buat itu, buat ini. Bayangin pendeta yang mikirin. Harusnya kan pengusaha ya. Yuk pelayanan yuk dengan karunia Anda. Saya nih gak jago, tapi karena gak ada yang bantu, hikmat Tuhan menolong saya. Nanti Anda lihat kesaksiannya. Yang ketiga, kalau Anda seorang fashion designer, yuk bantu yuk. Saya sudah lelah, kasihani saya. Ini tim merchandise, kalau saya gak desain, gak bikin-bikin baru mereka. Untuk tulisan tuh loh, kaos tuh desainnya gimana. Anda menghina, desainnya jelek. Ya bukan fashion designer yang bikin. Bantuin gue. Jangan komen aja. Karena setiap penjualannya kasih makan anak-anak Indonesia. Amen. Batiknya bagus gak hari ini? Ini kita bayar orang buat desain. Sampai begitu loh. Pelayanan dong. Yang keempat. Kalau Anda seorang arsitek atau kontraktor, tahu enggak di tangan pengharapan, kami nggak punya arsitek untuk bangun sekolah, bangun asrama. Bayangin, Eke yang gambar. Udah all in one iki. Gak pernah sekolah engineering, arsitek apapun. Ai tidak tahu mesti pakai besi 11, besi 10. Ai tak ngerti. Yang gua tahu gambar pakai kertas. Gini, kamar mandinya ukuran ini, kamarnya ukuran gini. Jadi itu 80 rumah sehat. Kemarin bikin tuh kamar mandi di depan asrama ya kan. Mison mama gambarin gini. Saya suruh bikin 3, orangnya gak mau ngasih tanah lebih, terpaksa cuma bikin 2. Ada gambarnya di Instagram Tangan Pengharapan. Ayo bantu dong, kesel aku. Yang kelima, kalau Anda seorang tenaga medis, dokter, perawat, bidan, apoteker. Yuk kita mulai pelayanan ini yuk. Pengobatan gratis buat masyarakat gak mampu di Jakarta dan sekitarnya yuk. Anda gak usah keluar duit, kami yang keluar duit. Dari yayasan akan ongkosin. Ya, Anda minta bayaran juga, sinilah. Tapi gak seberapa ya. Ya, ayo bantu yuk, jadi berkat yuk. Dan masih banyak lagi yang kita bisa lakukan bagi Tuhan dan sesama. Yang mau katakan amin. Ayo kita harus pakai keahlian yang Tuhan titipkan. Karunia yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Untuk melayani pekerjaan kerajaan sorga. Ingat, hidup ini bukan hanya untuk jadi kaya, tapi berguna bagi sesama. Mari melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya rindu setelah ibadah ini selesai, yuk yang tadi saya sebut, kumpul di depan sini ketemu saya sebentar. Lalu kalau sampai ada yang nonton ini secara online, bisa hubungi call center ICI. Lihat di Instagramnya Impact Community Indonesia. Kita lihat ini nggak lazim, di gereja-gereja nggak banyak buat ini. Tapi kita diberkati, kami berdua dipanggil Tuhan itu mulai dari pelayanan misi. Jadi kita punya Yayasan Tangan Pengharapan sebelum ada ICI. Yuk melayani sama-sama,
Live to impact, jadi berkat bagi kota dan bangsa dan bagi kerajaan Allah. Yang mau katakan? Amen. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami hidup jadi garam, jadi berguna, supaya kami nggak diinjak dan dibuang orang. Tuhan, kami mau jadi hamba yang berguna. Terima kasih buat talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Buat keahlian, buat kecakapan yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami mau pakai itu untuk melayani Tuhan. Tolong kami untuk berfungsi maksimal, berada di posisi yang tepat, dan menjadi berguna bagi kerajaan Allah dan sesama. Bapa, hamba-Mu berdoa Engkau menjamah hati orang-orang yang mau datang untuk melayani bersama-sama Tuhan. Biarlah dari tempat ini lahir orang-orang percaya yang dewasa dalam iman, yang melakukan firman Tuhan dan yang berdampak hidupnya. Agar Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup orang percaya. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amen. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. I love you so much.